Pendengar, kita simak bersama drama radio Tantangan dan Penyakit dalam Budidaya Perikanan Indonesia. Dalam episode kali ini diperankan oleh Rohmat Arya sebagai Pak Arif, Rosmayanti sebagai Nina, dan Dede Hendar sebagai Pak Budi. Penulis naskah Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Diproduksi oleh Rumah Audio Sangkala JRKI. Selamat mendengarkan. Dalam episode kali ini, diceritakan di sebuah ruangan rapat di Pusat Riset Kelautan. Ruangan yang dipenuhi dengan poster dan grafik analisis SWOT yang ditempel pada dinding. Seperti pada episode sebelumnya, Pak Arif dan Nina duduk di meja diskusi, sedangkan Pak Budi berdiri di depan papan tulis yang penuh dengan catatan dan grafik. Pak Arif, tadi kita sudah bahas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sektor perikanan kita. Tapi, saya dengar juga ada beberapa wabah penyakit yang cukup serius ya Pak? Iya Nina, salah satu yang paling menghebohkan dulu adalah wabah koi herpes virus atau KHV pada tahun 2002. Wabah itu menyebabkan kematian lebih dari 10.000 ton ikan dengan kerugian lebih dari 25 juta US dollar. Dampaknya nggak main-main. Usaha budidaya air tawar kita terpuruk selama lebih dari 3 tahun. Wah, parah banget ya. Terus, apa yang dilakukan sebagai respon? Pada tahun 2002, FAO memberikan bantuan lewat program TCV-INS-2905 untuk mengendalikan penyebaran KHV. Program ini juga meningkatkan kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat pembudidaya. Walaupun upaya maksimal sudah dilakukan, namun masih ada beberapa wilayah yang terpapar KHV, meskipun sudah nggak ada wabah besar lagi. Gimana dengan penyakit udang? Saya dengar ada juga wabah yang serius. Betul, ada wabah Taura Syndrome virus tahun 2002 dan Infectious Myonecrosis virus tahun 2006 di Situbondo. Nah, penyakit ini menyebabkan kematian hingga 70-100% pada udang. Penyakit White Spot Syndrome virus juga jadi perhatian serius. Dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga internasional. Dampaknya nggak hanya di budidaya ikan dan udang aja ya Pak? Benar Nina, dampaknya sangat luas. Menurut survei GOL tahun 2022, salah satu kekhawatiran utama dalam budidaya udang adalah masalah penyakit, sama halnya dengan budidaya ikan. Beberapa penyakit yang sering ditemui antara lain Motaillermonas septicemia, Streptococcus, Mycobacteriosis, Vibriosis, Viral nervous necrosis, infeksi koi herpes virus, iridovirus, dan investasi protozoa. Dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan gimana Pak? Nah, kalau dampak ekonomi cukup besar, mulai dari penurunan produksi, konversi pakan yang tinggi, hingga hilangnya peluang pasar. Sedangkan secara sosial, peningkatan pengangguran dan kemiskinan juga jadi masalah. Wah, banyak sekali tantangannya ya. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Salah satu langkah penting adalah meningkatkan biosecurity dan pengawasan terhadap penyakit. Dari hasil analisis menunjukkan beberapa patogen potensial yang bisa mengganggu produksi budidaya dan keanekaragaman hayati kita. Nah, disinilah pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jadi, kita perlu terus meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang pentingnya biosecurity. Terima kasih banyak Pak Arif dan Pak Budi. Informasi ini sangat penting dan membuka mata saya tentang tantangan yang dihadapi sektor perikanan kita. Sama-sama Nina, mari kita terus berupaya menjaga dan mengembangkan potensi kelautan kita. Betul Pak Arif, kita harus bekerja sama untuk menghadapi semua tantangan ini.
Persembahan drama radio ini atas kerjasama Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Sampai jumpa pada episode berikutnya.